Halo, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari bisnis startup minuman Mikul dan saya siap menjadi Indonesian Future Entrepreneur. Adapun motivasi saya menjadi pengusaha adalah jangan pernah menyerah. Pemenang tidak akan pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Mikul ini merupakan minuman dingin yang berbentuk mie. Minuman ini bukan berisikan mie instan atau mie yang terbuat dari tepung, melainkan terbuat dari jeli yang dibentuk menyerupai mie. Minuman ini disajikan dalam gelas yang berisikan mie dan kuah dari sirup yang segar. Minuman ini tidak hanya dalam penyajian rasa dan bentuknya, tapi minuman mikul ini juga memiliki cara sendiri untuk minumnya. Tidak dengan sendok, melainkan dengan sumpit. Masalah dari startup ini terdapat dari segi pemasaran. Karena di era digital banyak oknum yang melakukan jual beli secara online. Maka dari itu, penjualan mikul ini tidak hanya cukup dengan offline atau jual secara langsung. Maka solusi dari masalah pemasaran produk mikul ini yaitu dengan menjual mikul dalam bentuk online marketing. Sesuai perkembangan teknologi seperti menggunakan aplikasi Gojek atau Grab atau delivery. Keunggulan produk mikul ini pertama mengandung protein, yang kedua mengandung karbohidrat, yang ketiga mengandung serat, yang keempat mengandung vitamin, yang kelima melancarkan pencernaan. Selanjutnya target pemasaran. Target pemasaran produk mikul ini sangat besar di pasaran, karena minuman mikul ini sudah menjangkau berbagai kalangan anak-anak maupun remaja bahkan dari kalangan dewasa. Ditambah lagi daya tarik dari minuman mikul ini. Besar pasaran yaitu dewasa 20%, remaja 30%, dan anak-anak sebanyak 50%. Adapun pendapat usaha dari bisnis mikul ini adalah dari keuntungan dari selisih harga produk dengan harga jual dari produk mikul ini. Adapun kompetitor atau pesaing dari produk mikul ini adalah para bisnis-bisnis minuman seperti minuman boba, minuman jus. Namun keunggulan produk mikul ini berbeda dengan produk lain. Yang pertama, harga produk lebih murah sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000 dibandingkan produk luar dengan harga lebih tinggi. Kedua, bahan yang kami gunakan adalah menggunakan bahan yang asli tanpa ada campuran sehingga membuat rasanya lebih enak dan lebih segar. Selanjutnya, strategi marketing. Yang pertama, kami jual dengan offline marketing, alamat jalan ruko utama. Yang kedua, online marketing. Yang pertama, Instagram @minumanmikul. Yang kedua dengan WA, yang ketiga dengan Gojek, yang keempat dengan Grab. Adapun jumlah masyarakat yang terdampak dengan produk mikul ini sebanyak 60% sampai 80%. Jumlah omset kurang lebih Rp3.600.000, jumlah konsumen kurang lebih 1.000 konsumen, dan daerah produk operasi sebanyak 4 daerah yang ada di Indonesia sekarang ini. Selanjutnya, struktur organisasi CEO Saudari Delvita. CEO di sini sebagai orang penanggung jawab, disiplin, kreatif, inovatif, berpikir maju, dan selalu berpikir untuk memajukan perusahaan agar dapat bersaing dengan pesaingnya. Yang kedua, reseller. Reseller sini sebagai orang membeli produk dari pemilik usaha atau pemasok barang, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga, karyawan sebagai penanggung jawab atau tenaga kerja untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang. Ini adalah grafik pendapatan 6 bulan terakhir, mulai bulan November sampai bulan April kemarin. Alhamdulillah mendapat kenaikan sebesar 90% lebih. Selanjutnya, kebutuhan modal dalam startup ini, kami membutuhkan dana sebesar 150 juta. Alokasi dana pertama, kebutuhan produksi seperti Nutrijel, sirup, gula, cup gelas, dan sumpit. Dua, alat marketing seperti laptop dan HP. Tiga, operasional seperti biaya transportasi dan gaji karyawan. Empat, aset seperti kontainer, meja kursi, kulkas, dan alat produksi mikul. Selanjutnya, target 2 tahun ke depan startup kami adalah tidak hanya fokus bidang drink, tetapi ingin membuka food juga. Hal yang saya lakukan jika ISDP 2002 memberikan modal tersebut kepada saya ingin mengembangkan bisnis ini yang saya jalankan ke jangkauan yang lebih luas. Sehingga bukan hanya di bidang minum, tetapi di bidang makanan juga. Sehingga pendapatan tidak hanya di satu tempat, tetapi ada berbagai tempat yang lain. Maka yang saya lakukan ialah dengan membuat produk-produk baru dengan tujuan untuk mencapai target yang lebih luas dengan membuka insya Allah satu cabang atau beberapa outlet di beberapa wilayah atau daerah yang ada di Indonesia sehingga produk minuman atau makanan nanti bisa terkenal di seluruh Indonesia. Mimpi dan harapan kami. Mimpi kami adalah sebagai seorang mahasiswa tidak hanya fokus dalam menuntut ilmu saja, berkuliah, namun kami ingin membuka pikiran untuk membuka bisnis makanan dan minuman sehingga bisa membuka outlet di seluruh Indonesia dan menjadi pengusaha muda. Harapan kami bergabung dengan program ISDP nanti adalah semoga program ini terus berlanjut sehingga dengan adanya pemberian modal dari ISDP 2002, semoga niat kami ini terlaksanakan, terrealisasikan, dan bisa istiqomah. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.